Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pemulihan Ternak tahun 2023, acara 3, Repeatabilitas. Nah, apa sih repeatabilitas itu? Repeatabilitas adalah angka pewarisan sifat yang diturunkan dari tetua ke anakan untuk sifat-sifat yang berulang. Contoh dari sifat-sifat yang berulang sendiri yaitu produksi susu, produksi telur, ADG, berat sapi, berat lahir, dan produksi wol. Nah, repeatabilitas berasal dari kata repeat yang berarti pengulangan dan ability yang berarti kemampuan. Sehingga repeatabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan seekor individu atau kelompok ternak untuk mengulangi produksi selama hidupnya atau dapat diinterpretasikan sebagai ukuran tingkat hubungan antar catatan berulang. Contohnya, hubungan antara berat lahir anak pertama dengan berat lahir anak yang berikutnya pada individu. Ketika berat lahir anak pertama itu memiliki berat lahir yang besar atau baik, maka memiliki peluang besar pada berat lahir anak keduanya juga sama, yaitu memiliki berat lahir yang besar atau baik. Kategori nilai repeatabilitas itu ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kategori nilai rendah yaitu 0 sampai 0,15, sedang 0,15 sampai 0,3, tinggi 0,3 sampai dengan 1. Nilai repeatabilitas tidak mungkin 0 atau tidak mungkin 1. Karena nilai repeatabilitas dengan angka 1 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara catatan berturut-turut pada suatu individu. Pencatatan berturut-turut pada ternak yang sama akan memperlihatkan perbedaan akibat keragaman faktor lingkungan. Sedangkan nilai repeatabilitas tidak mungkin 0 karena ketika nilai repeatabilitas 0, maka menyatakan bahwa tidak ada hubungan produksi pertama dengan produksi berikutnya pada suatu individu atau populasi. Nilai repeatabilitas lebih besar dari nilai heritabilitas dengan syarat data dan populasi sama. Nilai repeatabilitas merupakan batas atas dari nilai heritabilitas. Dapat dilihat pada rumus repeatabilitas yaitu ragam genetik ditambah dengan ragam lingkungan permanen dibagi dengan ragam fenotip. Rumus dari heritabilitas yaitu ragam genetik dibagi dengan ragam fenotip. Perbedaan rumus repeatabilitas dengan heritabilitas terletak pada pengaruh ragam lingkungan permanen. Repeatabilitas digunakan untuk mempelajari bagian ragam total suatu sifat pada suatu populasi yang disebabkan oleh keragaman antar individu yang bersifat permanen pada produk produksi yang berbeda. Terdapat macam-macam dari ragam lingkungan. Yang pertama, ragam lingkungan permanen. Ragam lingkungan permanen yaitu pengaruh lingkungan yang bukan bersifat genetik, tetapi dapat mempengaruhi produktivitas ternak selama hidupnya atau dalam kurun waktu yang panjang. Misalnya kekurangan gizi pada awal pertumbuhan dan keadaan gizi selama dalam kandungan. Nah, ketika ternak sudah mengalami kekurangan gizi dalam kandungan atau pada awal pertumbuhan, maka akan mempengaruhi produktivitas di masa yang mendatang dengan kurun waktu yang panjang. Yang kedua yaitu ragam lingkungan temporer. Ragam lingkungan temporer adalah pengaruh lingkungan yang mempengaruhi satu pengukuran dalam kurun waktu tertentu dan tidak mempengaruhi pengukuran yang lain. Lingkungan temporer ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Contohnya, terdapat perubahan formulasi ransum pada suatu populasi ternak yang menyebabkan dan mempengaruhi satu pengukuran seperti bobot badan. Formulasi ransum yang belum diadaptasikan pada ternak akan mempengaruhi bobot badan atau pengukuran bobot badan ternak yang menurun. Tetapi pengaruh ini berlangsung dengan kurun waktu yang sebentar. Syarat estimasi repeatabilitas. Yang pertama, jumlah data yang digunakan itu minimal 2. Yang kedua, yaitu jumlah data harus sama sehingga dapat dibandingkan. Yang ketiga, yaitu data harus berurutan. Contohnya, produktivitas atau pengukuran produktivitas pertama dengan pengukuran produktivitas yang kedua. Metode pendugaan repeatabilitas itu ada 2. Yang pertama yaitu korelasi antar kelas. Korelasi antar kelas ini digunakan ketika menggunakan 2 data. Yang kedua yaitu korelasi dalam kelas. Korelasi dalam kelas ini digunakan ketika data yang digunakan yaitu lebih dari 2.
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas. Yang pertama yaitu lokasi. Adanya pengaruh lingkungan pada lokasi suatu populasi. Contohnya, sapi FH yang dipelihara pada lokasi yang bersuhu dingin tidak sama dengan sapi FH yang dipelihara pada lokasi yang bersuhu panas. Karena pada sapi FH akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan konstan ketika sapi tersebut dipelihara pada lingkungan atau lokasi yang dingin. Yang kedua yaitu populasi. Setiap populasi memiliki sifat unik atau berbeda. Yang ketiga yaitu waktu. Seiring perbedaan waktu, individu akan mengalami perbedaan akibat adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi populasi atau individu tersebut. Yang keempat yaitu metode untuk estimasi. Adanya perbedaan jumlah data yang digunakan juga akan mempengaruhi nilai repeatabilitas. Yang terakhir yaitu jumlah catatan. Jumlah catatan produksi yang dipakai pada saat metode atau estimasi nilai repeatabilitas. Manfaat dari estimasi nilai repeatabilitas yaitu yang pertama mampu digunakan sebagai acuan seleksi. Nilai repeatabilitas yang mendekati 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Jadi ketika suatu ternak memiliki produktivitas yang tinggi dan nilai repeatabilitasnya itu mendekati 1, maka diharapkan mempunyai peluang besar untuk meneruskan produktivitas yang tinggi pada produktivitas yang berikutnya. Yang kedua yaitu mampu memprediksi produksi pada masa mendatang dari ternak yang telah memiliki 1 atau lebih catatan produksi. Apabila pada awal produksi ternak memiliki keunggulan pada suatu sifat dengan nilai repeatabilitas yang tinggi, maka diharapkan ternak tersebut mempunyai keunggulan pada produksi-produksi berikutnya. Yang terakhir yaitu untuk menghitung nilai MPPA. MPPA berguna untuk menduga keunggulan seekor atau sekelompok individu untuk mengulangi produksinya. Individu dengan nilai MPPA produksi yang tinggi diprediksi akan menghasilkan keturunan dengan produksi yang tinggi pula. Nah, MPPA mampu digunakan dalam proses seleksi ternak. Rumus dari repeatabilitas sendiri yaitu ragam genetik ditambah dengan ragam lingkungan permanen dibagi dengan ragam fenotip. Mungkin itu saja penjelasan terkait acara repeatabilitas. Apabila masih ada pertanyaan atau yang dibingungkan dari acara repeatabilitas ini, bisa ditanyakan saat praktikum berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.